怎么会龙翔战体诀？雷我起，是时候解开封印了，给我！ Hula semuanya, pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Donghua dari Isi Tuzun, tepatnya untuk episode 82. Ya, untuk episode sebelumnya kita sudahlah melihat ya, kalau Lin Yun benar-benar diremehkan oleh mereka semua, serta juga ya niat mereka memang inginlah menghabisi nyawa dari Lin Yun. Dan ada salah satu murid yang bernama Zhao Jie, dia mencoba untuklah menantang Lin Yun. Memang dia ini berada di urutan ketiga, tetapi diperbolehkan untuklah menantang urutan keempat. Padahal itu telah melanggar sebuah peraturan. Lin Yun yang diremehkan sebagai budak pedang, dia terima-terima saja. Tetapi jika meremehkan teman-temannya, maka dia tidak akanlah tinggal diam. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Zhao Jie yang langsunglah meninju dari atas dapatlah ditahan oleh Lin Yun yang ternyata dia menggunakan teknik pertempuran naga siang. Hal ini membuat semua orang begitu sangatlah terkejut. Ternyata Lin Yun telah mempelajari teknik bela diri dari sekte lain juga. Untuk Tuan Liu Yun, dia menjadi begitu sangatlah bangga. Sebetulnya untuk teknik pertempuran naga siang ini bisa dikatakan sangatlah mustahil untuk dikuasai. Bahkan untuk sekte aslinya saja itu sangatlah sulit mempelajarinya. Namun Lin Yun sebagai orang luar tetapi bisa untuklah menguasainya. Sedangkan untuk tetua sekte yang memiliki teknik tersebut tidaklah percaya dan mempertanyakan bagaimana mungkin bocah seperti dia bisalah menguasainya. Begitu juga dengan Tuan Qin Yu, dia menjadi begitu sangatlah terkejut karena untuk teknik pertempuran naga siang yang mendekati kekuatan Da Cheng, dia saja masihlah belum bisa untuk menguasai sepenuhnya. Dan sejak kapan ada orang aneh seperti Lin Yun yang berada di pavilion pedang Ling Xiao? Di sini dia memang mengakui kehebatan dari Lin Yun, sebab dia tidak hanya mahir dari seni bela diri dan pedang, tetapi juga telah memiliki pencapaian yang begitu luar biasa. Hal ini juga membuat dia semakinlah benci dendam kepadanya. Jika dia tidak disingkirkan sekarang juga, maka Lin Yun akanlah menjadi ancaman terbesar bagi dirinya nanti. Dan setelah ini, dia sangatlah yakin kalau Lin Yun akanlah mendapati sebuah masalah besar karena untuk teknik yang barusan saja dia pakai ini berasal dari sekte Hua Yuan. Dan sudah pasti juga mereka akanlah mempermasalahkannya. Dan kini tidak akan ada yang mencoba untuklah membantunya seperti dia waktu di sekte Xuantian. Kalau sekte Xuantian kan yang melindunginya adalah Tuan Liu Yu ya. Sedangkan untuk di sekte Hua Yuan sama sekali tidak ada backingan. Untuk Zhao Jie, dia kembali mempertanyakan kepadanya mengapa dia bisa untuklah menguasai teknik seperti ini. Tidak ada jawaban sama sekali dari Lin Yun membuat Zhao Jie benar-benar begitu kesal. Dan dia melayangkan tinjunya secara bertubi-tubi, namun dia sama sekali tidaklah berhasil untuk menghancurkan pertahanan tersebut. Dan ketika dia mundur beberapa langkah untuklah menerjang ke arahnya lagi, Lin Yun langsunglah mengatakan ini adalah kesempatan yang begitu sangat bagus. Sehingga dia mengambil ancang-ancang dan langsunglah melemparkan tungku tersebut kepadanya. Sehingga Zhao Jie langsunglah terhantam. Hal ini juga membuat Lin Yun mendapati peluang. Dia langsunglah mengeluarkan pedang kayunya. Dan dia juga mengeluarkan teknik pertempuran naga siang meledak. Dengan begitu mudahnya juga, Lin Yun langsunglah mengetahui titik kelemahan dari wujud gorila milik dari Zhao Jie. Tidak sampai di situ juga, Lin Yun langsunglah mengeluarkan aura pedang yang begitu sangatlah kuat. Sontak Zhao Jie yang melihatnya langsunglah begitu ketar-ketir, kembali mempertanyakan kepadanya dari mana dia mendapati aura pedang yang begitu sangatlah kuat. Sayangnya untuk mendapati jawabannya sudahlah terlambat karena Lin Yun telah mengerahkan pedang badau ke arahnya, sehingga dia hanya bisa menahan seadanya saja dan dirinya langsunglah terpental keluar arena. Maka dapat dikatakan pertarungan ini dimenangkan oleh Lin Yun.
Namun karena dari pertarungan ini, Lin Yun telah mengeluarkan dua teknik pedang yang begitu berbeda. Udah gitu berasal dari sekte yang begitu berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan rencana dari Tuan Qinyu itu berjalan lancar. Karena tujuan utama dia ini menyingkirkan Lin Yun. Maka dengan ketahuannya Lin Yun menggunakan seni bela diri yang berbeda dan juga menyinggung beberapa sekte, ya sudah pasti mereka akanlah mempermasalahkan ini semua serta pastinya akanlah menghukum Lin Yun. Mereka semua terkejut mengapa bocah satu ini bisalah menggunakan pedang badau sebagai ilmu terlarang dari pavilion pedang. Sebetulnya untuk pedang badau ini berasal dari pavilion pedang Lingxiao dan itu termasuk ilmu pedang terlarang ya. Jadi kita masih belum tahu nih guys, asal-usul teknik pedang badau itu berasal dari pavilion mereka atau pavilion orang lain. Namun yang pasti mereka mempertanyakan bagaimana untuk Lin Yun mempelajari teknik pertempuran naga siang dari sekte Hun Yuan. Untuk temannya yang Mimin lupa namanya, dia tidaklah begitu terkejut karena untuk Lin Yun sudah pasti bisa untuklah menguasainya. Tetapi yang membuat dia begitu sangatlah bingung dari mana dia bisa mempelajari teknik tersebut. Apakah jangan-jangan dia bisa mempelajari teknik tersebut yang berasal dari serigala baka yang telah dia habisi sebelumnya? Hal ini juga membuat dia merasa kasihan kepada Lin Yun sebab setelah ini Penatua Wen yang berasal dari sekte Hu Yuan sudah pasti tidak akanlah melepaskannya. Dan sebetulnya dia inginlah sekali membantu Lin Yun dalam menghadapi masalah seperti ini karena dia telah berhutang nyawa kepadanya. Jadi ada sesuatu yang haruslah dia lakukan. Apakah dia akan berhasil menjadi backingan dari Lin Yun atau tidak? Kita lihat nanti ya. Lalu untuk Xin Yan kembali mempertanyakan kepada kakaknya serta tetua Lo Feng kalau Lin Yun telah menang, mengapa mereka tidak terlihat tidak begitu senang. Lantas ya tetua Lo Feng memberitahunya sebetulnya dia bingung untuklah mengekspresikan kemenangan ini. Dia memang begitu bangga kepada Lin Yun telah berhasil menguasai pedang badau. Tetapi seharusnya dia tidak perlu untuklah memperlihatkan dalam pertempuran ini. Karena untuk pedang badau adalah ilmu terlarang. Dan untuk masalah utamanya, Lin Yun telah memperlihatkan kalau dia telah berhasil menguasai teknik pertempuran naga siang. Sudah pasti ini akanlah menjadi masalah besar. Lalu tetua Lo Feng meminta kepada Xin Yan dan juga Xin Ju untuklah bersikap waspada untuk menyelamatkan Lin Yun. Karena untuk saat ini, dia telah menjadi panah publik. Maksud dari panah publik ini, dia telah menjadi target utama untuklah disingkirkan. Akan tetapi, ketika Penatua Wen inginlah memprotes, salah satu murid yang bernama Yue Qing langsunglah berdiri dan mencoba untuklah menantang Lin Yun. Tetapi untuk teman lamanya yang bernama Zhou Yuan, dia pun ikutlah memasuki arena. Kini mereka berdua malah mencoba menantang Lin Yun. Tetapi untuk Yue Qing, dia inginlah melawan Lin Yun 1 melawan 1. Dan jika memang Lin Yun lelah, maka dia bisalah bertarung melawan Zhou Yuan terlebih dahulu. Tetapi Lin Yun mengatakan kalau dia sama sekali tidaklah lelah dan langsunglah memberikan kejutan kepada semua orang di dalam perjamuan Qiongtai. Yang dimana dia langsunglah menerobos ke alam misterius tingkat 7. Hal ini membuat semua orang di sana terkejut dan untuk mereka berdua merasa diremehkan oleh Lin Yun. Karena dia tiba-tiba pamer dan memperlihatkan terobosannya di depan semua orang ketika ditantang oleh orang lain. Anggapannya itu dia telah meremehkan lawannya. Sedangkan untuk tetua Lo Feng dan juga Xin Ju tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula, keahlian pedang dari Lin Yun sudahlah dilihat oleh semua orang, jadi tidak perlu untuklah menyembunyikan kekuatannya lagi. Lagi pula, untuk saat ini, dia telah menjadi pusat perhatian seluruh sekte di perjamuan Qiongtai ini. Ditambah juga, jika Lin Yun bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus, sudah pasti untuk Putri Feng Hua akanlah mengapresiasi pertarungan ini dan untuk sekte Hun Yuan sama sekali tidak akanlah pernah berani untuklah menyentuh sosok dari Lin Yun. Sedangkan untuk Zhou Yuan yang telah memperlakukan Lin Yun dengan begitu sopan,
Tetapi sayangnya, dia membalasnya dengan tidak begitu sopan. Di sini, Zhou Yuan telah menganggap kalau Lin Yun sudah berbeda dari yang dulu. Padahal alasan dia masuk ke arena, ya untuklah membantu Lin Yun agarlah tidak menghadapi Yue Qing. Karena untuk Yue Qing, rumor-rumornya dia berada di urutan ketiga yang berada di atasnya Lin Yun. Tetapi ya cara dia termasuk salah juga. Jika masuk ke arena, ia sudah pasti akanlah bertarung. Benar bukan guys? Jika memang inginlah membantunya, maka dia haruslah bertarung melawan Yue Qing terlebih dahulu. Bukanlah berlomba-lomba untuklah melawan Lin Yun. Kalau begitu mah sama saja membuat Lin Yun menjadi lelah dalam pertarungan. Beruntungnya saja Lin Yun berhasil untuklah menerobos dan mereka berdua siap-siap untuklah bertarung. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Bagi yang bertanya, kok nggak ada pembahasan Min? Ya tidak ada, karena ya untuk episode ini benar-benar full pertarungan dan juga Lin Yun menjadi pusat perhatian di perjamuan Chongtai. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya, Lin Yun yang melawan dua orang sekaligus membuat semua orang di sana begitu terkejut. Pada awalnya untuk Penatua Wen dan juga Tuan Qin Yu berharap besar kepada Yue Qing kalau dia bisa untuklah menghabisi nyawa dari Lin Yun, karena ya untuk Tuan Qin Yu dia kini percaya dengan perkataan dari Wang Rong kalau Lin Yun memiliki aura pedang serta bakat berpedang yang begitu sangatlah luar biasa. Jika dia diteruskan seperti ini, maka ya seperti biasa dia akanlah menjadi ancaman terbesar baginya. Jadi ya untuk hari ini dia haruslah benar-benar mati. Dan ternyata juga untuk Zhou Yuan, dia sengaja memasuki arena dan kalah dalam pertarungan tersebut serta mengganggu pertarungan mereka berdua. Intinya dia di sini netral guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.